Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Kinara di channel Kinara Kacer Banyuwangi. Ini tadi saya lagi mandiin burung, terus keinget tak jadiin konten saja ya. Sekalian mau memberikan edukasi lah buat panjenengan semua terkait rawatan burung Jadi gini bro, ini sekarang ini malam hari ya, malam hari dan aduh sulap dan ini saya lagi memandikan burung kacer ya. Iki enak telaknya loro ya, lemek telak ini loro. Karena ini sangkarnya ada dua burung yang saya mandikan ya. Ada dua burung yang saya mandikan. Yang satunya itu tadi, yang satunya di sini bro. Yang satunya di sini. Ini yang wah burung ini super giras. Ini satunya di sini. Nah, mandi saya ya. Tuh. Jadi tema kali ini saya mau sentil sedikit mengenai mandi malam. Apakah mandi malam itu termasuk menambah birahi bang? Nah, misalkan mandi malam itu menambah birahi atau meredam emosi? Hai teman-teman, saudara dan sahabatku semuanya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di sini. Wallahu a'lam bishawab, gak ngerti nggak tahu saya. Jadi kalau bicara kebenaran daripada mandi malam, wah nggak tahu wes. Jadi ini tak sambing ngresi telek ya tak sambing ngresi telek. Jadi telek ini harus disabun. Ya kalau saya itu tak sabun telek gitu Telek iki tak sabun karo wing supaya bersih tenan gitu loh. Jadi burung itu bersih tenan karena rawatan harian saya itu kan burung lebih rutin di dalam kerodong daripada diablak. Saya ngablak burung kalau pas kangen-kangennya saja. Nah, pas kangen burung tak ablak, karena burung rutin di serodong, jadi kebersihan sangkar itu nomor satu bro, harus. Karena telek sing ngendap, telek itu kotoran yang ngendap, akhirnya kan karena burung itu diongkep di dalam serodong aja, akhirnya uapnya itu juga tidak baik buat burung. Bakteri ini rapi jagani yang tidak jagani ini kan antisipasi kemungkinan yang tidak makanya jagalah kebersihan burungmu kalau kalian pakai teori lebih rutin serodong. Jadi jangan sampai full serodong 1 minggu telek dibiarin. Wah ini uapnya itu juga berbahaya, nanti bisa membuat burung kadang-kadang menurut analisa saya tidak mengklaim, menurut analisaku karena saya pernah punya burung saya mangap mengi akhirnya karena kotorannya itu terlalu full. Saya waktu itu sibuk kerja, 2 burung, yang satu mangap tapi nggak separah yang satunya parah. Jadi terlalu kotorannya terlalu menggunung sampai neng pangkringane loh karena saya saking repotnya. Tapi alhamdulillah sudah sembuhnya yaitu dengan cara ya wis madu dan kunyit seperti yang saya ada di video ini ya. Saya jelaskan begitu ya, cara saya seperti itulah menerapi burung yang drop sakit-sakit ya. Tak sambil ya engko wedine takutnya apa ya, kemalaman, karena saya sendiri ini yang saya mandikan malam ada burung 3 yang saya mandikan ya, yang harus mandi malam, yang satunya ndak, yang lainnya ndak, aman, semuanya aman. Secara secara gacor di rumah, secara kemapanan aman semua. Kalau untuk 3 burung ini memang ndak karu-karuan sifatnya menurutku kok jet tempur, plus dia nggak bisa nyaman dengan saya, chemistry-nya kurang juga dengan saya. Jadi ini mau saya manjakan dengan mandi malam dulu. Tak sambil ya. Iku manu wis gelem nyemplung. Sudah terhitung ini mandi malam ini dia untuk yang kedua kalinya. Selama di tangan saya loh ya, selama di tangan saya. Pertama dulu mandi sore kok kayak gitu ya, otomatis tak mandikan malam bro ya. Tak sambil Oke teman-teman ya, tak sambil Oke teman-teman, tak sambil ya tak sambil kursi telek. Tak
lanjutkan mengenai menambah birahi dan emosi tadi. Apakah benar mandi malam itu birahi emosi? Ini bro konsepnya. Ini kalau saya, ya. Suaranya saya ganggu gak rek? Suaranya saya rek. Jadi gini bro, biar mati rek saya rek, mau tak pateni. Biar bisa biar agak bisa dimengerti dengan hening, terus sama bisa cepet paham gitu loh maksudnya. Konsep saya itu gimana gitu. Jadi gini bro, kalau bicara birahi emosi, walau alam kita nggak tahu bro, mandi malam itu difungsikan untuk meredam emosi atau menambah birahi. Saya rasa kita semua tidak ada yang tahu kebenarannya. Jadi kalau saran saya, merawat burung sesuaikan dengan kebutuhan kita saja. Misalkan kalau masalah hasil riset dari yang saya rasakan ini ya, burung rutin mandi malam itu yang jelas burung itu akan semakin lebih mapan sama kita, maksudnya mapan sama kita, enak, burung juga cepat nyaman. Menurut saya itu tidak, contohnya lagi nih, misalkan kita punya burung ombian ini, giras kayak jet tempur, sering dimandikan malam akhirnya sedikit agak mapan. Nah, dia juga kadang-kadang mau lebih sedikit lagi masalah nyul-nyul, mau ngoplong-ngoplong dikit karena sering rutin mandi malam. Kalau masalah larinya ke birahi emosi, walau alam, nggak tahu bro. Kalau misalkan diklaim misalkan mandi malam bisa meredam emosi atau menaikkan birahi, ya udah, kalau memang sampean punya burung yang birahinya nggak ada atau nggak punya birahi, mandikan malam aja, selesai. Atau yang emosinya terlalu tinggi, emosi over, kalian cukup mandikan malam saja biar birahinya naik juga, biar sepadan, kan simpel ya. Tapi pada faktanya gimana? Tidak semudah itu Ferguson. Yang penting dirasa burung itu tadi, kok burungku terlalu guiras ya, cobalah iseng mandi malam, terapin mandi malam itu gini rek, nerapno mandi malam itu. Kalau saya pribadi menerapkan satu skema rawatan itu rata-rata memang mentok itu di 2 minggu rata-rata bro. Misalkan tak mandikan malam burung ini selama 2 minggu, saya mandi malam burung ini anggaplah tak ambil waktu 2 hari sekali atau 3 hari sekali, tapi itu selama 2 minggu. Gimana dia perubahannya? Kalau ada perubahan ya tak teruskan, kalau nggak ada ya wes gitu rek. Tapi perlu digarisbawahi untuk burung-burung yang belum mapan atau MH, saranku kalau memandikan malam burung lihat kondisi cuaca ya, kecuali burung mapan rek. Kalau burung mapan insya Allah ya aman lah, gak masalah. Kalau MH itu kan ya takutnya, kalau bisa itu fokus disehatkan dulu, biarkan sehat dulu lah burung itu, fokus sehat, fokus hidup, biar hidup dulu. Kalau sudah dirasa 1 bulan ya mau masuk skema monggo silahkan, karena rentan rek, burung MH itu rentan. Rek tak nguripi sanyune rek. Tuh. Aduh. Jadi saya tuh kalau mandiin burung tak sabun rek, memang kotorannya tuh tak sabun, tak kasih sunlight pasti. Nah, suaranya jelas ya teman-teman ya. Tak ngeresi iki sih rek ya, santai sih. Tak lanjutkan rek, soalnya manuk sih pengen adus sih rek. Jadi tak lanjutkan di sini. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi mengenai birahi emosi itu yang penting, kalau saya itu memang fokusnya fokus sehat rek. Jadi yang penting burungku tuh aktif gerak, dia aktif kicau, dia aktif gacornya juga. Terus dia juga dilihat itu nyaman-nyaman aja di rumah kita. Terus dia juga enjoy oke aja di rumah kita, tetap gacor. Apalagi yang mau mau buka ekor ya wes gitu saya. Kalau mengenai masalah dia itu bisa top perform di lapangan atau enggak, terus masalah dia itu apa ya, ibaratnya itu apalagi kalau bicara juara, aduh wes gini loh, intinya itu mindset saya, terus pola pikir itu gini rek, setiap burung itu ada masanya, setiap masa ada burungnya. Jadi ada masa dimana burung itu enak, ada masa dimana burung itu nggak enak. Maksudnya nggak enak, bisa nggak enak badan, bisa nggak enak
nggak enak bawa lagunya, bisa nggak enak cara penampilannya, menampilkan gaya dan lagunya. Jadi setiap burung ada masanya, setiap masa ada burungnya. Donyo ini sini gentian rek, nggak ada sesuatu yang stabil, itu nggak ada bro. Misalkan kita mau berbicara yang dimana ini skalanya ciptaan manusia, ya bukan ciptaan Tuhan. Kalau burung kan binatang ciptaan Tuhan. Kalau manusia kan bisa menciptakan mobil, motor, satelit, wifi, kecepatan. Bisa nggak kecepatan itu stabil? Saya mau tanya wis. Bisa nggak motor, mobil itu bisa stabil, enak terus sampai dia rusak? Nggak bisa bro. Ada masanya dia rusak ini, rusak itu. Bedanya kalau ciptaan manusia itu iso langsung dijujuk rek. Maksudnya gini, karena kan benda mati, benda yang dimana benda mati yang dimana nggak punya rasa, gak duwe makom rek. Ya ibaratnya ngono, gak duwe rasa sejati. Coyok to robot, coyok to peda motor misalkan rusak apa gitu, oh ini mungkin kabulatornya, oh mungkin businya. Kalau mobil juga gitu, oh mungkin ini olinya atau sekringnya atau apa. Begitu pula wifi, jaringan-jaringan, oh ini mungkin kabelnya ini optiknya sekian-sekian, dB optik sekian, sehingga dia drop gini, oh mungkin ini entah dia settingannya atau kabelnya atau fiber optiknya, atau terminalnya bisa jadi, ya kan bisa dijujuk. Oh ini rusaknya di sini, oh ini di sini. Kalau makhluk hidup, burung ini ciptaan Tuhan yang punya rasa, punya makom sendiri. Terus kita mau bilang, mau mengklaim, oh itu kurang birahi, oh itu kurang emosi. Tahu apa kita birahi emosi itu? Logikanya kan begitu, sudah nggak masuk akal, nggak bisa diterima sama nalar gitu loh. Kalau memang semudah itu mencetak burung, birahi emosi, apalagi panas dingin, misalkan begitu. Ya kalau memang semudah itu, tirukan saja, tinggal tirukan, tinggal klaim, ikuti, selesai. Tapi pada faktanya tetap gawe ndas mumet rek. Gawe ndas mumet karena saya sudah pernah menerapkan semua itu gitu loh. Sebelum saya itu tampil di YouTube semuanya kan ya kalau mau bicara belak-belakan jujur-jujuran ya, saya sendiri main kacer tuh bukan yang 1 tahun 2 tahun, ya sudah lama. Jadi tak terap ning ini, tak terap ning ngono, aku tambah mumet malah. Makanya saya beranikan diri untuk nongol di YouTube dengan tema yang apa adanya, dengan tema yang logika begitu. Jadi kesimpulannya mengenai mandi malam, yang jelas saya tidak ada unsur masalah birahi maupun emosi. Tapi aku melihat karena saya pengen menciptakan chemistry dengan burungku. Karena kalau malam hari burung itu kan dominan pasif, tidak terlalu aktif siang. Jadi saya mendekati burungku yang giras-giras itu supaya tidak terlalu gelabakan teman-teman. Itu tujuan saya. Dan burung saya supaya harapannya ya gacor lah gitu. Dia lebih gacor dari yang kemarin-kemarin gitu. Kalau masalah mengunci pikiran birahi emosi, wallahu alam saya tidak sampai ke arah sana, ya. Paham teman-teman? Jadi begitu edukasi yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Kita jangan pernah mengklaim, jangan suka mengklaim, jangan suka memberi sebuah tolak ukur, sebuah patokan. Apalagi ini berkenaan dengan ciptaan Tuhan yang dinamakan hewan, yaitu burung, itu kan hewan. Yang dimana punya rasa sendiri, sangat tidak masuk akal, sangat melampaui batas sekali ketika manusia seolah-olah tahu segalanya tentang binatang. Sesama manusia saja kita nggak tahu kok, apalagi ke binatang. Ini logikanya begitu bro. Ya wes, jika ada salah kata dan hilaf kata dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.